Ya, bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ke buku dulu ya, biar bisa kita pelajari. Di halaman 83. Cara berhenti di akhir kalimat. Materi ini sebenarnya sudah ada di buku 1 ya. Judulnya maksudnya sama, tetapi materinya berbeda. Cara membaca, cara berhenti di akhir kalimat. Nah, kalau di buku 1 itu ada yang berhentinya dengan cara H, ya kan? Tak marbutoh dengan hak marbutoh. Apabila dihentikan, kita tidak melihat harokatnya, maka dia bunyinya H. Contohnya apa? As-sa'atu, kalau berhenti gimana? As-sa'ah. Al-hafiratu, al-hafirah. Al-qari'atu, al-qari'ah. Ya, jadi kalau ada tak marbutoh, maka bunyi jadi H. Sama dengan lahu. Kalau berhenti gimana? Lah, sama gitu ya. Kemudian ada juga yang berhentinya kita sukunkan. Yang mana itu yang sukun? Satu, dianya sukun. Yang kedua, dia berharokat fathah, kasroh, dhamma. Kemudian dia tanwin. Tanwinnya in sama un. Disukun, harokat, fathah, kasroh, dhamma. Kemudian tanwin in dengan un, an nggak masuk, jadi yang un aja. Nah ini apabila dia disukunkan, maksudnya diwakafkan, kita berhenti pada kalimat itu, maka cara bacanya sukun. Seperti fathah, umpamanya fathah itu fa'ala, gimana kalau berhenti? Fa'al, gitu kan? Zahaba, gimana berhentinya? Zahab. Kemudian kasroh, umpamanya contohnya apa kalau fathah itu? Rusuli, gimana berhentinya? Rusul. Dhammah, rusulu, gimana? Rusul. Atau tanwin, rajulin, umpamanya, gimana berhentinya? Rajul. Rajulun, rajul. Tapi kalau rajulan, rajula, ada yang dua harokat tuh kan, yang dua harokat apabila ujungnya mad tabi'i atau ujungnya mad iwad, maka dibacanya dua harokat. Nah di sini ini ada tambahan informasi terkait bagaimana kita berhenti di akhir kalimat. Tapi ini ada dua nih, ada cara berhenti di akhir kalimat 1, cara berhenti di akhir kalimat 2. Baik, sekarang perhatikan, akhir kalimat itu ada 3 kemungkinan di sini ya. 1 harokat, 2 tanwin, 3 sukun. Tanwin, harokat, tanwin, sukun. Nah, tanda bacanya harokat itu apa? Fathah, kasroh, dhammah. Ada 3. Kalau tanwin, fathatain, kasrotain, dhammatain. Kalau sukun ya sukun. Nah, cara bacanya seperti apa apabila dia harokat? Cara bacanya apabila fathah, maka dibacanya gimana? Sukun. Fir'auna. Kalau berhenti gimana? Fir'aun. Itu aja. Wa samuda. Wa samud, sukun cara berhentinya. Yang kedua kasroh. Nah apabila dia kasroh, maka cara berhentinya bisa 2. Bisa sukun, al-buruji, al-buruj, al-maw'udi, al-maw'ud, ya. Bisa raum. Nah ini istilah baru kan, baru kita dengar raum itu. Nah, raum itu, ini ada penjelasan di bawah.
Raum adalah membaca harokat kasroh atau dhammah. Lihat, kasroh dan dhammah. Berarti fathah nggak masuk. Kasroh dan dhammah. Makanya di sini lihat dhammah tuh. Ada sukun, ada raum, ada ismam. Kalau kasroh, sukun, raum. Kalau fathah, sukun aja. Kalau kasroh, sukun, raum, dhammah, sukun, raum, ismam. Nah, jadi apa itu raum? Raum adalah membaca harokat kasroh atau dhammah, kasrotain atau dhammatain. Nah, dhammat juga ada di situ ya. Dengan suara pelan yang hanya bisa didengar oleh orang yang dekat. Jadi membaca harokat, tetapi harokatnya pelan. Kalau al-buruji, kedengaran nggak? Ji-nya kedengaran nggak? Ini kita sedang mempelajari akhir nih, akhir huruf nih, harokat akhir nih. Al-buruji, kedengaran nggak? Kedengaran. Al-maw'udi, kedengaran kan? Kedengaran. Nah, kalau raum pas kita bilang di-nya atau ji-nya nggak kedengaran. Suaranya pelan. Pelan itu bukan nggak ada. Pelan itu ada, tetapi yang ngedenger pinggir kita doang nih, yang dekat nih. Ya. Contohnya gimana? Al-buruj. Kedengaran nggak ji-nya? Beda dengan yang tadi kan? Al-buruji. Ya kan? Ji-nya dibaca. Ini mah al-buruj. Al-maw'ud. Jadi di-nya itu dipelankan. Enggak al-maw'ud. Kalau itu kan sukun tuh. Ini mah harokatnya dibaca sama dia. Harokatnya dibaca. Jadi boleh. Hanya saja saat kita mempraktekkan tilawah, ini jarang dipraktekkan sama kita. Ya, ini kita berbicaranya tentang hukumnya. Seperti ini cara bacanya. Tapi kalau prakteknya lebih seringnya diapain? Sukun kan? Was-samaa'i dzatil buruj, kan? Wal yaumil maw'ud. Padahal sebenarnya dia bisa dua. Bisa dua. Baik. Yang kedua, nah, ada penjelasan di sini. Raum pada tanwin dhammatain atau kasratain, cara bacanya dikembalikan ke harokat dhammah dan kasrah. Jadi sekalipun di sini ada dhammatain raum, kasratain raum, tapi nanti saat membacanya enggak ditanwinkan. Qu'udun. Nah, di sini ada kasratan ya. Wa mashhudin. Nanti dibacanya wa mashhudi. Fi takdzibin dibacanya fi takdzibi. Qu'udun bacanya qu'udu. Syahidun syahidu. La syadidun la syadidu, gitu bacanya nanti. Ya. Kemudian b atau ba ya. Raum pada kalimat yang akhir hurufnya huruf qalqalah dibaca tanpa qalqalah. Raum pada kalimat yang akhir hurufnya huruf qalqalah dibaca tanpa qalqalah. Karena kaidahnya adalah membaca raum sama dengan membaca kalimat ketika diwasolkan. Saat kalimat diwasolkan itu diqalqalahin enggak? Tidak. Lanjut. Diqalqalahkan enggak? Tidak. Saat diwasolkan? Tidak. Wasolan kan enggak. Raum itu hukumnya hukum wasol, bukan hukum wakof. Kalau hukum wakof kan matiin. Hukum wasol diiniin. Jadi saat kita baca raum berarti hukumnya hukum wasol. Kalau hukum wasol berarti mantubai yang biasanya kalau disukunkan mad sukun, ini dibacanya tanpa mad sukun, hanya 2 rakaat saja, dibaca mantubai saja. Jadi raum tadi apa? Membaca harokat tetapi pelan. Harokat yang mana? Ujungnya, ujung akhirnya. Kemudian harokatnya apa aja? Cuma 2 saja. Kalau harokatnya yang pertama kasrotain, yang kedua kalau harokat lagi. Kalau harokat kasroh dengan dhammah. Kalau tanwin kasrotain dengan dhammatain.
Lihat kembali ke atas yang harokat. Jadi saat dia dhammah bisa sukun, bisa raum, bisa ismam. Nah muncul istilah baru ismam nih. Kalimat ismam ini pernah kita bahas saat di awal. Masih ingat nggak? Yusuf ya. Coba lihat ayat halaman 4. Halaman 4 di buku halaman 4. Ya, buku halaman 4. Ada ismam. Ya. Ismam itu monyong kan? Mulut monyong. Tapi sebenarnya ismam di surah Yusuf ayat 11 ini bukan pada tempatnya sebenarnya. Makanya ini masuknya ke pengecualian. Hanya satu-satunya ismam ada di tengah. Karena ismam itu adanya di akhir. Ini kan kita babnya kan cara membaca atau cara berhenti di akhir kalimat. Berarti akhir nih, bukan di tengah. Tetapi kalau ismam di ayat ke-11 surah Yusuf itu yang di tengah. Dia beda dengan yang kaidah biasanya itu. Makanya untuk yang di surat Yusuf ini pengecualian. Ya. Nah, apa itu ismam? Ismam memonyongkan bibir setelah membaca sukun. Ini sukun kemudian monyong. Monyong itu apa? Dhammah maksudnya, baca dhammah. Makanya ismam itu hanya ada pada dhammah saja. Ismam hanya ada pada dhammah. Atau dhammatain di sini ya. Tidak ada pada kasrah ataupun fathah, enggak ada. Kenapa? Karena ism itu artinya monyong, tapi monyongnya tanpa suara. Beda dengan raum tadi. Kalau raum apa? Ada suara, tapi kecil. Tapi kalau ismam dia monyong tanpa suara, hanya isyarat doang, isyarat monyong. Kenapa dimonyongin di situ? Kenapa dimonyongin? Karena dhammah, karena cara membaca dhammah itu ya monyong. Makanya monyong itu untuk menunjukkan bahwa di situ ada dhammah. Jadi yang mengetahuinya, yang melihat, kalau dilihat ya bukan didengar. Kalau ismama, kalau rauma didengar, tapi kalau ismam dilihat. Monyong kan dilihat kan? Kalau orang punten matanya buta umpamanya, kan nggak ngelihat dia. Tapi kalau raum mungkin didengar dia. Tapi kalau ismam dia nggak ngelihat. Karena ismam itu isyarat bibir, memonyongkan bibir ya, yang menunjukkan bahwa itu ada dhammah. Makanya di sini dhammah nih. Contoh kalimat kabiru. Kalau kabiru, tadi definisi ismam itu dia monyong setelah sukun. Kalau sukun al-kabir ini, roknya kita sukunkan. Jadi apa bi-nya? Mad tabi'i apa mad sukun? Dari disukun. Kalau kita sukunkan 2 harokat apa lebih dari 2 harokat? Maksud saya gitu. Lebih dari 2 harokat. Kalau mad tabi'i kan 2 harokat. Tapi kalau mad sukun kan lebih dari 2. Nah, saat kita membaca ismam di sini, apakah kabirnya panjang atau pendek 2 harokat doang? 2 harokat doang. 2 harokat. Kabir atau kabir? Mana yang betul? 2 harokat. Hah? 2 harokat. 2 harokat. Lihat di sini setelah sebelumnya sukun. Kalau mad tabi'i disukunkan tidak jadi mad tabi'i. Kalau mad tabi'i disukunkan alhamdulillahirabbil alamin. Disukunkan gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Apa definisi mad sukun? Mad sukun itu mad tabi'i bertemu dengan sukun. Berarti kalau kalimat al-kabiru disukunkan, berarti bi-nya pasti mad ada di sukun. Nggak mungkin mad tabi'i 2 harokat. Makanya cara baca ismam ini berbeda dengan raum. Kalau ismam itu hukumnya hukum waqaf, diberhentiin sama kita. Tapi kalau raum hukumnya hukum diwasolkan sama kita. Hukumnya hukum diwasolkan. Sekalipun itu berhenti, kan babnya bab berhenti nih. Tapi hukumnya hukum wasol. Hukum wasol itu maksudnya harokat akhirnya dibaca.
Tapi kalau raum hukum waqaf. Apa hukum waqaf? Ismam hukum waqaf. Apa hukum waqaf maksudnya? Diberhentiin, disukunkan. Sehingga mad tabi'i, kalau ada mad tabi'i di situ sekalipun tidak semuanya mad tabi'i ya. Mad tabi'i kalau di situ ada dhammah berarti jadi mad sukun. Seperti kalimat al-kabiru. Ya. Paham tidak sampai di sini? Ada disukun. Sukun. Kalau mad tabi'i, tapi kan ada kalimat yang bukan mad tabi'i, ya kan? Makanya sukun dulu tuh, disukunkan dulu, hukumnya pun sukun baru dimonyongkan. Jadi adanya monyong itu setelah apa itu? Sukun. Setelah sukun. Sukun. Contohnya. Di sini al-wadudu. Al-wadudu. Contohnya nih. Ro. Kalau ro di sini kan bukan huruf qalqalah kan? Jadi kita cukup ditipiskan ro-nya. Al-kabir. Nah, setelah berhenti, sukun kan, berhenti, baru mulut kitanya, bibir kita dimonyongkan. Begituin. Kabir aja bisa selesai. Al-kabir. Nah, gitu. Ya, sekalipun nanti untuk mad al-sukun bisa berapa cara? Mad sukun itu dibaca berapa cara? Mad al-sukun 2 harokat bisa kan? 4 harokat bisa, 6 harokat bisa. Tetapi untuk yang 2 harokat ini mungkin dibaca 2 harokat itu untuk qiraat yang lain, riwayat yang lain maksud saya. Karena kita hafaz ada aturan katanya mad al-sukun dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz berapa harokat? 4, 5. Ya, mad jaiz kan 4, 5. Ada 6-nya enggak? Enggak. Tapi kalau mad al-sukun ada 6-nya enggak? Ada 6-nya. Berarti mad al-sukun dengan mad jaiz lebih panjang mana? Mad arid. Maka cara membaca mad arid dengan mad wajib, mad jaiz munfasil ini minimal dia sama. Jadi kalau mad jaiznya 4 harokat, maka minimal mad al-sukunnya 4, nggak boleh 2. Nggak boleh 2 dia. Iya, atau lebih. Mad jaiznya 4 atau 5, maka mad al-sukunnya harus 6. Begitu. Dia tidak boleh mad jaiznya umpamanya 4 sampai 5, mad al-sukun dibaca 2. Itu nggak boleh kata para ulama. Gitu. Ya, baik. Jadi kalau kalimat al-wadudu kalau disukunkan gimana? Apa yang terjadi? Pertama dia berapa harokat? 4 atau 6. Mad sukun berarti 6 harokat. Ya paling panjang ya. Kemudian setelah 6 harokat, ini kan hurufnya dal nih. Huruf dal itu gimana? Qalqalah apa enggak ada? Qalqalah. Ya, kalau dia disukunkan berarti harus ada qalqalah. Makanya cara membaca ismam untuk huruf yang ada qalqalahnya, pantulkan dulu baru dimonyongkan. Ya, jadi al-wadud, al-wadud. Nah, monyong. Jadi monyong. Jadi biar orang tahu cara asalnya al-wadudu gitu kan asalnya. Gitu cara bacanya. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi ada ismam, ada raum. Kalau ismam monyong, kalau raum membaca harokat tapi pelan. Tapi harokat juga nggak semuanya. Yang dibaca hanya kasroh dengan dhammah atau kasrotain atau dhammatain. Patah nggak dibaca untuk di raum. Ismam adanya di dhammah doang. Kenapa? Karena ismam itu monyong artinya. Monyong kan dhammah doang. Bisa tak fathah sambil monyong? Kan nggak ada. Kasroh monyong nggak ada. Ini kan hanya memonyongkan bibir tanpa suara. Dan itu juga terjadi setelah sebelumnya kita matiin dulu, sukunkan dulu. Bukan baca gini, al-wadudu umpamanya, al-wadud. Nggak bisa, susah kalau nggak disukunin mah. Makanya untuk ismam ini cara bacanya sukunkan dulu, baru dimonyongkan.
Dan saat memonyongkan bibir itu tanpa suara u, nggak ada. Nggak ini al-kabir hu, nggak gitu. Al-kabir langsung monyong bibirnya, tapi nggak ada suaranya, menunjukkan bahwa itu harokatnya dhamma. Jadi pahami? Baik, nanti insya Allah kita praktekkan. Kemudian tanwin. Tanwin ada 3, ada fathatain, ada kasratain, ada dhammatain. Nah, saat huruf akhirnya fathatain, apa yang kita lakukan? Gimana cara bacanya? Tanwin diganti dengan alif tuh. Tanwin diganti dengan alif. Buhtanan jadinya buhtana. Atau kan ada 2 fathah di situ ya. Fathah yang satu kita buang. Ketika fathah yang satu kita buang, maka tinggal 1 fathah. 1 fathah di situ, kemudian setelahnya ada alif. Jadinya mad apa? Kayak mad tabi'i kan, fathah bertemu alif. Tapi di sini karena di asalnya tanwin, fathah lain, maka namanya bukan mad tabi'i, namanya mad iwad. Tetapi ini mirip dengan mad tabi'i, makanya panjangnya sama dengan mad tabi'i ini. Yang sama dengan mad tabi'i, mad apa aja? Mad iwad, mad badal, mad silah, sugro. Itu yang 2 harokat. Baik, yang kedua kasratain. Kasratain ini bisa sukun, bisa raum. Wa mashhudin dibaca sukun, berarti gimana? Fi taqribin. Nah gitu. Atau raum. Apa tadi raum itu? Membaca harokat, ya kan? Membaca harokat. Tetapi saat dia kasratain, maka dibacanya kasroh. Kasroh aja dibacanya. Nah, wa mashhudin ini berarti hu-nya berapa harokat kalau dibaca raum? Bukan. Kan tadi tuh dia kalau raum itu hukumnya hukum wasol atau hukum lanjut. Maksudnya dibaca lanjut. Kan kita akan baca harokatnya. Harokat ujungnya kan kita baca. Berarti hukum lanjut, hukum wasol. Kalau dilanjutin maka hu jadinya mad apa? Mad tabi'i. Makanya di sini hanya 2 harokat saja. Tapi kita berhenti. Jadi berhenti 2 harokat, kemudian dikasih kasroh tapi kecil. Kasrohnya mashhudin, jadi wa mashhud. Fi takribin, fi takdzib. Binya kecil. B-nya masih kolkolah apa gimana? Kalau wasal kan ada kolkolahnya. Kolkolah itu ada kalau sukun. Kalau disukunkan kolkolah. Qul huwallahu ahadun. Kalau diwasolkan ada kolkolah enggak? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Enggak ada. As-samadu kenapa kita kolkolahkan? Karena disukunkan. Tanpa sukun enggak ada. Wa mashhud, berarti sukun tuh, qalqalah. Fi takdzib, berarti sukun, ada qalqalah. Ini cara pertama nih yang biasa kita baca. Dan yang kedua ada raum. Gimana caranya? Bi-nya dibaca kasroh. Karena dibaca kasroh berarti ibarat tidak disukunkan. Karena tidak disukunkan berarti tidak ada mad al-disukun di situ. Berarti kembali ke mad tabi'i. Mad tabi'i 2 harokat. Berarti tidak ada qalqalah juga di situ. Coba kalau ada qalqalah gimana coba ngasrohinnya? Bisa nggak? Wa mashhud. Gimana itu dikasrohinnya? Susah kan? Pokoknya bacanya wa mashhudi, tapi saat di-nya kecil. Kecil itu maksudnya yang jauh mah enggak ngedengar, yang dekat mendengar. Paham ya? Baik, dhammatain. Pertama bisa sukun, berarti qu'udun, qu'ud, syahidun, syahid, la syadidun, la syadid. Kalau sukun. Yang kedua raum. Raum berarti dibaca qu'udun, syahidun, la syadidun. Nah, tanwinnya ini tadi kita baca berubah menjadi dhamma saat dibaca raum. Berarti qu'udun jadinya qu'udu.
Syadidun, syadidu. La syadidun, la syadidu. Gitu. Bukan la syadidu. Jadi du-nya enggak kencang-kencang. Kemudian dibaca ismam yang ketiga. Kalau dibaca ismam berarti hukumnya hukum sukun. Berarti mad sukun nih. Qu'ud mad sukun. Saat pada dalil sukun berarti panjang. Qu'ud. Saat disukunkan ada qalqalah dia. Nah, setelah qalqalah baru dimonyongkan. Qu'ud. Nah, gitu monyong. Syahid. La syadid. Nah, monyong. Paham? Kalau baca Quran kayak gitu tuh cepat apa enggak? Kayaknya lambat ya. Makanya jarang-jarang. Tapi ini cara bacanya begitu. Tapi kita prakteknya mah sukun aja. Di surat Yusuf itu Pengecualian. Kenapa? Karena di tengah posisinya dia. Dia pada waktu di zaman Nabi dibaca imam. Iya. Ini kan apa yang kita baca kan dari Nabi semuanya. Iya. Artinya hukum ismam itu ada gitu. Diajarkan. Cuma untuk di sini ini dia pengecualian kenapa? Karena hukum ismam itu sebenarnya hukum atau cara baca di akhir kalimat. Ini di tengah-tengah kok sudah ada ismam gitu. Makanya ini pengecualian di situ. Tapi dia di semua ya. Di pasokan aja di pasok kosan bisa semua. Pokoknya enggak semua kasar, enggak semua. Dia kalau monyong hanya di domah. Iya, udah. Iya, saat domah doang. Semuanya bisa. Tapi kalau kasar nggak bisa. Jadi ismam itu hanya ada di domah atau domatain. Kalau syahidun enggak. Hah? Syahidun? Syahidun ada. Kan ada ismam di sini. Kita akan baca ismam apa raum? Kalau baca raum berarti u-nya pertama mad tabi'i, ya. Kemudian tidak dikolkolahkan. Langsung kita kayak seolah-olah kita membaca qu'udu, qu'ud, syahid, la syadid. Bukan la syadidu, enggak kencang-kencang. Kemudian apabila dia sukun, maka semua sukun aja dia, udah. Untuk yang ismam, rom nggak ada. Kan ini tadi hukumnya hukum wasol. Artinya kita membaca itu seolah-olah kalimat ini diwasolkan. Cara bacanya. Saat diwasolkan berarti nggak ada qalqalah. Saat wasolnya kan nggak berhenti di situ kan. Qul huwallahu ahadun. Ahadun. Itu kalau dilanjut masuk ke lafaz selanjutnya kan. Ada harokat tanwin dia, ada tanwin di situ ya. Kalau disukunkan, kalau mau di ismam harus sukun dulu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Pokoknya baru menyongkir. Berarti asalnya ahadun asalnya. Dan ini berlaku untuk semua Quran, itu semua ayat di Al-Quran yang. Jadi kita di sini yang kita lihat harokat akhirnya. Bisa dipahami di sini? Kemudian nah di sini nomor 3 nih ya. Cara membaca raum dan ismam pada kalimat yang akhirnya dhammah atau dhammatain sama-sama dimonyongkan, hanya saja ismam tanpa suara, sedangkan raum ada suara sedikit. Kemudian 4, ada perbedaan pendapat para ulama terkait bacaan raum dan ismam pada kalimat yang akhirnya hak domir. Pendapat yang kuat adalah ada raum dan ismam pada kondisi berikut. Contohnya nih, sebelum hak domir ada huruf yang berharokat fathah. Apa itu? Ini
Alam tuhu ya, alam tahu ya. Di mata saya sudah dulu masih ngeliat nih. Sekarang udah nggak lihat nih. Alam tahu. Apa terbacanya apa di sini? Ain lam mim ta ha marbutoh. Alam tahu. Kalau alam tahu berarti kalau dibaca ismam gimana? Alam tah. Dibaca alam tahu. Kalau dibaca bacanya rom ya, baca rom ya dibaca alam tahu. Dibaca apa adanya. Seperti kita sedang baca wasol, hanya saja hu akhirnya diapain? Kecil suaranya. Tapi kalau dibaca ismam berarti alamt. Ya kan? Alamt. Oh, yang keduanya itu ini kan disukunkan. Sukunkan. Alam. Alam tah. Alam tah, bukan saya salah. Bukan berhenti di ta. Alam tah. Kan kalau berhenti alam tah kan? Iya. Alam tah. Nah gitu. Punten tadi saya salah. Iya. Sama di kalimat sebelum ha dhamir al-madiyah sebenarnya apa ini? Hadainahu ya. Hadainahu. Kalau diismamkan gimana? Ismam. Monyong. Hadainah. Ya. Hadainah. Ahnya berarti terbaca kan? Tapi hu-nya nggak dibaca. Hadainah. Nah, u-nya itu nggak ada suaranya. Tapi kalau dibaca raum, kata raum berarti na-nya mad tabi'i, bukan mad al-sukun. Hadainah. U-nya kecil. Kemudian sebelum dhamir ada huruf sukun. Fal yasumhu ya, ini bacanya. Fal yasumhu. Fal yasumhu. Kalau dibaca raum, fal yasum. Fal yasum. U-nya kecil. Kalau ismam berhenti di ha. Fal yasum. Ya, fal yasumah. Kemudian u ya. Fal yasum. Paham tidak? Baik, coba kita praktekkan yang di Al-Fatihah saja. Lihat Al-Fatihah. Nanti ke Al-Buruj ya, Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah diawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya apa? Mi. Bukan hurufnya, kasroh, harokatnya. Kasroh. Kasroh. Nah tadi apa rumusnya kalau kasroh? Bisa berapa? Bisa dua. Bisa dua. Yang pertama Sukun. sukun, yang kedua Raum. raum. Sukunnya bisa berapa? Panjangnya? Bisa dari disukun 6. Ya. 4. 6, 4, 3. Dan sukun. Dan di sini ada raum kan? Berarti ini bisa dibaca 4. 2 mad alif sukun, 3 mad alif sukun. Kemudian 1 dibaca raum. Paham tidak? Saat dibaca sukun berarti kan bisa dengan 3 cara kan? Sukun sebelumnya 2 harokat, sukun sebelumnya 4 harokat, sukun sebelumnya 6 harokat, kan mad alif sukun gitu. Yang 1 dibaca harokatnya. Kalau dibaca harokatnya berarti gimana? Panjang nggak? Ada mad alif sukun tidak? 2 harokat. 2 harokat. Karena kan dibaca harokatnya. Baik, kita praktek atau saya baca pertama dulu ya. Saya baca dulu ya sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu baca apa namanya? Sukun. Ya kan? Yang kedua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 4 harokat. Yang sekarang 2 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2, 4, 6. Itu cara baca sukun. Nah sekarang baca raum. Karena dia kasrah kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ji-nya berapa rakaat? 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Berapa? Udah bisa 4 kan? Kali kasar berarti bisa 4. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2 ya, punten. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuma kalau di ayat kedua, ayat ketiga ini karena dia fathah, maka dia tidak ada raum. Hanya ada sukun saja kan? Sedangkan sukun itu bisa 3 cara. Paham tidak maksudnya? Ya, kalau Ar-Rahimi ada berapa nih Ar-Rahim ini? Yang ayat keempat? 3. Ada 4. 3-nya madarid tambah raum 1. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Sebentar sebelum ke sana, nasta'in ini ada berapa? Bisa cara berapa nih? 4. Pertama kita baca sukun. Bisa kan? Dhamma kan bisa sukun kan? Sukunnya berarti ada berapa? 3. Ada 3. Kemudian itu untuk sukun. Kemudian dibaca karena dhammah ismam masuk ke ismam. Ismamnya ada berapa di sini coba? Ismamnya ada 3. Kenapa 3? Karena dia ngikut pada sukun. Karena ada 3 pada sukunnya kan? Karena ismam itu dibaca setelah sukun. Berarti pada sukun. Berarti mad adal sukun aslinya 3. Mad adal sukun plus dengan monyong 3. Berapa itu? 6. Ditambah 1 lagi apa? Raum. Berarti berapa cara bacanya? 7. Banyak tuh kan? 7 ini cara bacanya ini. Kita praktekkan yang sukun. Yang sukun dulu, mad sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tanpa apa? Tanpa monyong. Nah sekarang kayak tadi persis, kemudian kita kasih monyong. Karena monyong ini namanya ismam kalau setelah sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monyong. Nah, ini juga namanya apa tadi? Ismam ya. Kalau raum dibaca 2 rakaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu ada 7 cara bacanya. Kalau mustaqim ada berapa tuh? 3. Mustaqimah. Ada 3. Kenapa 3? Karena dia baca sukun doang.
asalnya sukun, cuma sukun itu ada 3 prakteknya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian waladhdallin ada berapa? 3. Ada 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya saja tadi untuk 2 harokat dibaca, kalau mad jaiz munfasilnya berapa? 2 harokat. Tapi mad jaiz munfasil 2 harokat itu bukan hafaz jalur syatibiyah yang sedang kita pelajari. Ada yang lain lagi. Makanya kalau kita ngelihat tilawahnya Imam di Masjidil Haram, terkadang mad jaiznya berapa? Pernah ini enggak? Suka perhatikan enggak? Coba dengarkan tilawah atau imam ya Masjidil Haram, dia mad jaiz biasanya 2. Taruhlah ya ayyuhalladzina amanu. Tidak dibaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Biasanya bacanya 2 rakaat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gitu. Ini berarti dia baca riwayat yang lain. Kita belum punya ilmu ke sana, maka kita tidak bisa niru-niru mereka. Paham? Kita mah sesuai dengan yang kita tahu aja. Tapi kalau kita ikutin dia, boleh ya? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Cuma setelahnya kan kita nggak tahu lagi setelahnya kan. Ya, artinya kita tidak menyalahkan, Kenapa? Karena dia membaca sesuai dengan ilmu yang beliau miliki. Karena cara baca Quran banyak ya. Untuk khusus untuk orang-orang yang betul memperdalam di situ. Ya. Bisa dipahami ya? Ini cara baca apa namanya? Raum dan seterusnya. Yang penting kita bisa paham dari materi ini. Baik, masuk kembali ke buku. Lihat halaman 85. Di sini kita buat contoh surat Al-Buruj. Setiap akhir ini saya kasih garis. Tapi sebenarnya jangan dianggap bahwa adanya ismam atau raum itu hanya di akhir ayat. Memang kita berhenti itu di akhir ayat terus tah. Kan di akhir ayat itu kita berhenti kan saat nafas habis. Saat nafas habis boleh jadi kita berhenti di tengah. Dan di tengah juga kalau ada yang dhammah, kalau kita mau mempraktekkan itu bisa-bisa saja. Contohnya apa nih? Di sini ada yang tengah. Tapi ini mau pendek-pendek sih, gimana mau tengahnya? Artinya nafas kita masih kuat ini. Wal ard di sini berhenti sukun. Ada kasroh. Kalau ada kasroh di sini ada apa? Raum. Ada raum dan ada sukun.
Berarti dibaca berapa nih? Dua cara kan? Wal ard dengan wal ard. Di-nya dibaca. Ya. Bunyinya itu hanya pelan. Pelan, di-nya pelan. Ya, wal ardi. Pelan, bukan wal ardi. Jadi kalau sama itu kan suaranya sama kedengarannya. Volumenya sama. Kecaletot juga berarti bener ya Ustaz ya? Yang mana? Misalkan bacanya kecaletot itu kayak wal ardi itu cuman Tapi kan dia nggak niat dia mah Iya, nggak niat iya, baca gitu. baca romnya mah. Dia memang kesalahan gitu kan. Kesalahan. harusnya berhenti. Iya. Ini benar-benar aja kan. Ini kan maksudnya tidak merubah arti kan dengan begitu. Tidak berubah arti. Baik, coba sebelum kita ke situ ya, kita cek satu-satu aja. Was-sama'i tuh. Kita cek per kata ya. Was-sama'i berarti bisa berapa di situ? sama Bisa berapa cara? bisa rom sama sukun. Ya, pertama sukun. Berarti was-sama. Yang kedua Rom raum. Berarti was-sama. I-nya kecil. Ya. Zati sama ya dengan tadi kasrah. Tapi kalau zat sama sih ya, perlu sukun. Al-buruji gimana? Sama tidak? Nah, wal buruji satu sukun, yang kedua raum. Cuma karena di sini ada mad tabi'i buruj, maka di sini bisa berapa cara? 4 Pada sukun ada 3 tambah dengan raum berarti 4. Wal yaumi sama, al mau'udi sama tuh, sama dengan yang sebelumnya. Wa syaidin wa masyhudi sama. Ini wa masyhudin tadi gimana kalau di rom kan? kasrah tain. Wa masyhudi. Tadi bedanya apa nih? Kalau hudi saat diromkan, hu-nya pendek apa panjang? Maksudnya hu-nya panjangnya 2 rakaat apa mad sukun? Saat dibaca di saat raum. Rom wasol matobi'i. Matabi'i. Saat raum maka tidak ada mad adil di sukun. Kenapa? Kalau mad sukun itu hanya muncul saat sukun. Kan nggak boleh sukun dia mah. Mau dibaca harokatnya, maka dia 2 rakaat. Qutila ashabu. Qutila. Kalau berhenti gimana? Sukun. Kutil. Ternyata kutil bahasa Arab ya. Iya. Ada di Quran. Ya kalau berhenti. Kutila fathah. Kalau fathah hanya ada 1. Apa itu? Sukun. Sukun saja. Nggak ada romnya dia. Ya. Ashabu. Ada berapa? Pertama sukun. Sukunnya ada 3. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ismam Raum. Raumnya ada berapa? 1. 1. Ketiga Ismam ismam. Ada berapa ismamnya? 1. 3. 3. Kan ismamah setelah mad sukun. Mad sukunnya ada 3, ya 3 dia. Gitu. Karena dia setelah sukun baru muncul. Jadi bisa ashab. Ya kan? Bisa ashab. Bisa ashab. Bisa. Nah sekarang disukunkan, ismamkan. Kalau ismam berarti gimana tuh? Setelah qalqalah baru monyong. Ashab. Gitu. Oh ya enggak? Ya. Paham? Ashab. Tapi monyongnya ini jangan sampai pas saat ismam dimonyongin, pas kita baca biasa, pas domah nggak monyong. Enggak, jadi monyong itu memang baca domah. Ya makanya saat kita membaca domah dimonyongkan mulutnya. Kalau mulutnya datar doang, tiba-tiba pas ini dimonyongin, jadi nggak matching. Jadi monyong itu karena memang ada domah. Monyong itu mungkin
Apakah memang kebiasaan orang Arab itu? Ya kita juga monyong biasa, nggak ada orang Arab, orang Arab. Enggak, maksudnya pas baca begini gitu. Ya, intinya sih biar jelas bunyi u-nya. Karena kalau u mulutnya nggak monyong, jadi o. Jadinya itu doang. Ya maksudnya yang isma ini. Iya, memang begitu bacaannya dari guru-gurunya. Sekalipun ada ini juga sih ada beda pendapat para ulama. Apakah memang saat dhammah itu harus dimonyongin atau bibirnya bergerak, atau bibirnya nggak bergerak tetapi suaranya u gitu, bisa nggak masalahnya itu? Dia bunyinya u sempurna, kemudian mulutnya datar aja. Makanya kalau dokter Aiman mah prinsipnya dia nggak mungkin bunyi u sempurna terbaca tanpa memonyongkan bibir. Makanya kalau beliau harus monyong. Dokter Aiman lihat kan, monyong, tarik lagi, monyong gitu. Itu bacaan yang diajarkan seperti itu. Walaupun mungkin saja ada aja perbedaan gitu, mungkin saja. Karena kalau kita perhatikan juga cara baca kayak orang-orang Afrika gitu kan, mungkin kadang orang Afrika bibirnya sama Allah dikasihnya agak tebal gitu ya. Dia mulutnya biasa-biasanya kalau kelihatan, kita lihat di YouTube tuh, di YouTube orang Afrika baca. Yang orang Afrika yang ada orang Afrika yang orang mana itu ahli bagus banget kita, bacaannya. Suaranya bagus gitu ya, tajwidnya bagus. Karena dia bukan hanya membaca yang biasa tapi riwayat yang lain juga dia baca. Lupa saya namanya itu siapa gitu ya. Orang Nigeria atau orang mana gitu. Orang Afrika. Masya Allah kadang kita melihat gini ya, kalau menurut manusia kan fisik hitam itu kayak hina gitu kan. Kulitnya hitam tuh kayak hina. Makanya perbudakan dari zaman dulu itu yang kulitnya hitam, nggak ada kayaknya perbudakan putih ya. Kulit putih jadi budak tuh kayaknya dalam sejarah kok kayak nggak pernah dengar. Semuanya hitam. Mulai Bilal bin Rabah kan budak hitam. Sampai jadi orang Afrika itu identik dengan itu. Tapi ketika datang Islam yang dianggap tidak mulia itu, terhina itu diangkat sama Subhanahu wa taala dengan adanya Quran tuh kan. Yang putih umpamanya nggak bisa baca Quran, yang hitam pintar baca Quran. Kalau imam sholat siapa yang dulu yang disuruh imam itu? Pasti yang hitam tuh. Jadi sama Subhanahu wa taala dimuliakan. Makanya kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini ada yang diangkat, mengangkat satu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Al-Quran itu yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Quran ini bisa mengangkat seseorang dan bisa merendahkan seseorang. Bisa mengangkat derajat maksudnya. Bisa mengangkat derajat seseorang, bisa merendahkan derajat seseorang. Al-Quran itu. Presiden umpamanya. Di pandangan manusia dia kan tinggi. Gitu. Tapi kalau presiden yang nggak bisa baca Quran, tetap aja nggak boleh jadi imam dia. Yang imam mah rakyat jelata, tetapi yang bisa baca Quran. Karena kalau imam itu dia bukan jabatan apa itu pemerintahan, bukan. Mentang-mentang jadi presiden harus imam terus itu, nggak begitu. Nah, ini kita kasih contoh. Di sini ada ujung-ujungnya surat Al-Buruj itu kan ada qalqalah ya, ada qalqalah. Kemudian ada juga yang tidak qalqalah nih. Yang tidak qalqalah ada di ayat ke-11 ya, Al-Kabir. Dzalikal fawzul kabir. Al-Kabir ada berapa coba? 7. Ada 7. Al-Kabiru pertama kabir. 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 3 tuh. Yang kedua dikasih ismam. Al-Kabir. 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 Monyong. Satu lagi isma raum. Gimana baca raum? Al-Kabiru. Kalimat al-kabiru dibaca al-kabiru, tapi saat bilang ru-nya kecil. Al-kabir. Jadi nggak dibaca al-kabir. Nggak bisa gitu dia. Karena tadi tuh ingat, ismam hukumnya hukum
Hukum waqaf. Kalau raum hukumnya hukum wasol. Kalimat di surah Al-Baqarah ada kalimat fatallun. Gimana kalau dibaca ismam? Fatallun. Dibaca fatol kan? Karena kan disukunkan. Setelah itu monyong. Fatol. Tapi ini fatol kita aja kan, kalau sukun kan ya udah disukunkan aja. Prakteknya ya. Jadi ini kita berbicara terkait cara bacanya. Jadi nanti kalau kita lihat ada orang yang membaca Al-Quran kok mulutnya dimonyongkan gitu, nah kita tahu berarti dia sedang membaca ismam. Jadi biar nggak nyalain orang, salahnya baca-bacaan itu. Katanya kita materinya belum sampai, dia mah sudah kemana gitu, kita baru di mana. Materi seperti ini kalau dikasih di buku 1, pusing apa nggak tuh? Orang-orang di buku 1 sudah diajarin kayak gini, bingung dia. Makanya materi ini mah nggak diajarkan ke anak-anak yang baru belajar tuh. Anak SD umpamanya dikasih pelajaran kayak gini, bingung dia. Lebih baik dia baca seperti biasa aja, normal gitu kan. Tapi nanti kan dia terus meningkat pengetahuannya dikasihkan. Makanya materi ini adanya di buku keempat, di buku 1 belum kita sampaikan. Baik, lanjut aja dulu ya. Cara berhenti di akhir kalimat 2. Ini contohnya agak banyak nih. Nah, ini sebagian sudah kita sampaikan di buku 1 nih, sebagian. Baik. Yang pertama nomor 1 akhir kalimat dan cara baca di sini. Akhir kalimat huruf qalqalah. Ini saya kasih contoh cuma 2 doang. Banyak qalqalahnya ada 5. Lam yalid khalaqa. Gimana cara bacanya? Dipantulkan sesuai tipis dan tebalnya huruf qalqalah. Dan di sini saya kasih 2 huruf nih. Yalid, dalnya huruf tipis apa tebal? Tipis. Nah, khalaqa tipis apa tebal? Tebal. Kalau tipis cirinya apa? Kalau tipis itu cirinya saat dikasih fathah bunyinya a kan? Ini dal, kalau dikasih fathah da. Kalau tebal saat dikasih fathah bunyinya o, khalaqa gitu kan? Khalaqa. Nah, sehingga ada penjelasan di sini sesuai tipis dan tebalnya huruf qalqalah. Artinya kalau lam yalid maka bunyinya lam yalid. Tapi kalau khalaqa bunyinya khalaqa, bukan khalaqa. Kenapa? Karena kalau khalaqa berarti sama dengan tipis dia jadinya. Sedangkan kata para ulama, pantulan qalqalah itu mantunya arahkannya ke fathah, bukan ke dhammah umpamanya. Khalaqu, enggak gitu. Ketika mantulnya ke fathah, maka qa ini bunyinya seperti fathah. Khalaqa. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalimat falaq dengan falaqa itu beda tuh. Sehingga ada orang yang bertanya, ini kok kayak dibaca fathah gitu kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Itu fathah tuh. Ini mah enggak nih. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Beda. Ini pantulan dengan tidak. Kemudian di sini apabila sebelum akhir huruf qalqalah, sebelum akhir huruf qalqalah, maksudnya nih bahasa ini, maksud sebelum ro dan ain, sebelum huruf akhir maksudnya di sini ya, sebelum akhir huruf akhir maksudnya terdapat huruf qalqalah gitu, maksudnya gitu. Sebelum huruf akhir terdapat huruf qalqalah, itu maksudnya begitu. Ada al-qadri, al-hijri atau hijrin ya, as-sad'i. Gimana cara bacanya? Berhenti pada akhir huruf. Nah, karena kadang kita sering mendengar inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qad aja. Padahal ujungnya apa itu? Ro. Makanya berhenti di ro. Inna
anzalnahu fi lailatul qadar. Rohnya itu harus kedengaran. Qadar gitu, harus kedengaran. Jangan qad saja. Rohnya harus kedengaran. Atau hij dengan roh, jangan hij. Tapi hijar. Di sini berarti di kalimat hijar itu di mana itu? Di surah apa ya hijar? Al-Fajr ya? Ya. As-sada juga sama sih. Jangan as-sad. As-sad. Tapi as-sada harus ada ainnya. Iya, di ain. Sode tapi ujungnya a gitu. Soda. Gitu kan. Soda. Was sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis soda. Ujungnya ain. Jangan sode. Soda. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nomor 3, huruf terakhir dan sebelumnya bukan huruf qalqalah. Berarti ini enggak sama dengan yang nomor 2 ya. Bukan huruf qalqalah, huruf sebelum akhirnya. Ini tapi sama-sama sukun, ya kan? Wal fathu sebelumnya bukan qalqalah tapi sukun dia. Wastaghfirhu sukun juga tuh. Adzikra sukun sebelumnya. Bikrun sukun sebelumnya, tapi dia bukan huruf qalqalah. Gimana cara berhentinya? Tadi prinsip di awal tuh harus prinsip yang nomor 2 tuh harus kita pegang. Jadi berhenti pada akhir huruf. Nah ini berhenti pada akhir huruf. Jangan wal fathu wal fat. Inna idza jaa nasrullahi wal fat. Ada kayak gitu kan? Mungkin bacanya. Berhenti di ta. Jangan. Berhenti di huruf akhir yaitu ha. Berarti fath. Hanya urus fath. Ada fath, kemudian ada ha-nya. Fath. Ya. Wastaghfir. Juga ada kalimat al-fath ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada haknya, berarti di hak wastaghfir gitu. Wastaghfir. Jadi jangan wastaghfir doang tanpa ha. Kalau wastaghfir tanpa ha, ini hati-hati. Kalau kebiasaannya wastaghfir tanpa ha, saat dia mau dibaca wasal oleh dia itu biasanya haknya dibuang sama dia. Dan saya pernah ngedengar ada imam mewasalkan kalimat wastaghfir langsung innahu karena tawwaba, dibuang hu-nya. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Salah. Kalau dia mau lanjut mah wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi jangan dibuang hu-nya, jangan dibuang. Mau satu huruf itu masuk ke kesalahannya fatal itu. Mau satu huruf itu lahannya lahan jali, berubah makna. Saya pernah dengar ada imam, saya pikir dia mau wastaghfir berhenti, tapi dilanjutin sama dia. Saat dilanjutin wastaghfir innahu. Nah, itu salah itu. Wastaghfirhu innahu. Tapi kalau berhenti wastaghfir. Jadi hanya harus terdengar. Sama juga dengan zikr. Zikr. Bikr. Rohnya itu harus bikr, ya. Rohnya harus bikr. Bikr. Kafnya itu pada hamznya, hamas. Kemudian 4, ujung kalimatnya atau akhir kalimatnya gunnah musyaddadah. Cara bacanya mim dan nun ditahan. Minhun as-sum ditahan. Jadi ditahan sebagaimana kita menahan gunnah musyaddadah sekalipun ada di tengah dia. Di akhir juga sama seperti itu. Gunnah musyaddadah jangan minhun, tapi minhun ditahan.
Bukan as-sum, tapi as-sum. Gitu cara bacanya. Kemudian nomor 5, akhir kalimat huruf akhirnya bertasdid. Gimana cara bacanya? Ditekan pada huruf yang bertasdid. Jangan gini, suh, itu doang. Tapi suh, ya, fatol, tekan, jangan fatol, fatol, tekan. Mustakir, 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 ya mustakir, ditekan. Jangan mustakir, mustakir, itu kan nggak ditekan. Tekan mustakir, tekan. Ya. Kemudian 6, akhir kalimatnya huruf hamas. Hamas itu apa? Mengalirkan nafas, ya, mengalirnya nafas. Nah di sini cara bacanya nafasnya dialirkan. Jadi dah mengalir. Allah rok harus bunyi itu. Kalau nggak bunyi salah. Alam nashrah laka sadrak, nggak ada kahnya, salah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Nah, begitu. Harus ada, wajib. Karena di situ hamas. Ya. Ya, jangan sadrak tapi sadrak. Ya. Karena kan terkait masalah sifat huruf ini, ya. Sifat huruf ini kan cara baca huruf. Jadi sifat huruf ini batasan cara kita membaca huruf tersebut. Ada kuwirat. Kuwirat berarti idza syamsu kuwirat. At-nya itu harus bunyi. Jangan kuwirat saja. Was-saif, fa-nya harus mengalir. Was-saif harus salat apa ini? Rihlatas syita, ya. Rihlatas syita was-saif. Af, mengalir. Af-nya jangan soib, mengalir tuh kan. Rihlatas syita was-saif. Kayak orang Sunda tuh, up, gitu kan? Nah itu salah. Harus af. Ada desis. Ya, jadi sebenarnya itu dia yang dia maksud hamas sebenarnya itu. Ini kan baca hamas. Hamas itu kan mengalirnya apa ini? Nafas kan? Ya. Di bukan cek sih, dia bukan cek sebenarnya. Kuwirat itu kan cek, kuwirat. Ya. Tapi kuwirat at. Jadi gini ya, at. Jadi bukan at diam tapi at, mengalirnya udaranya mengalir. Kemudian berikutnya dengung disertai hamas. Maksud dengung itu ikhfa. Kemudian ujungnya ada huruf hamasnya. Gimana cara bacanya? Suara hamas harus terdengar. Mink, gitu kan? Ant. Paham tidak maksudnya? Mink, jangan ming, tapi harus ada kahnya. Mink, ant. Yang ke-8, idhar disertai hamas. Seluruh huruf H harus terdengar. Ya,
Faqra'u ma tayassara min. Ini kan idhar kan? Jangan min doang. Faqra'u ma tayassara min. Salah. Gimana cara bacanya? Prinsip di awal tadi itu berhenti pada akhir huruf. Akhir huruf di sini ha. Maka hanya harus ada di sini. Min. Kan ada kan? Faqra'u ma tayassara min. Tapi jangan bunyi minah. Jangan bunyi minah. Karena kalau minah berarti ada qalqalah. Faqra'u ma tayassara min. Berarti qalqalah kan? Makanya jangan qalqalahkan tapi bunyinya harus terdengar. Faqra'u ma tayassara min. Dia huruf suara huruf ha harus terdengar. Karena prinsip kita itu berhenti di ujung huruf atau huruf terakhir. Hurufnya apa? Itu harus terbaca bunyinya. Kemudian nomor 9 huruf rikhwah. Apa rikhwah itu? Mengalirnya suara. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Mengalir kan? Li'ilafi Quraisy. Mengalir. Kal'ihnil manfush. Mengalir. Ya. Ini masih ingat nggak rikhwah itu ada di mana posisinya? Pembahasan rikhwah ada di mana? Ada rikhwah, ada syiddah, ada bainiyah. Saat membahas apa kita? Buku 2 ada, buku 3 juga ada. Di buku 3 juga. Sifat huruf, kalau masih ingat saat kita membaca hamas sifat huruf. Nah, ada istilah istifal, ada hamas jahar, ada rikhwah, kemudian bainiyah dan syiddah. Nah, di sini mengalir. Kemudian, nah ini nomor 10, ini buku 1 ada nih. Akhir hayatnya tak marbutoh. Tak marbutoh. Marbutoh ini apa arti marbutoh? Marbut dari kalimat marbut. Marbut itu robato, mengikat. Nah itu kan asalnya gini, seret gitu kan, kayak perahu tuh asalnya. Kemudian bagaimana cara diikatnya? Pegang ujung-ujungnya tuh, seret, diikat sama kita, gituin. Jadi kayak angka 5 Arab tuh kan, kasih titik, marbuton. Nah bagaimana cara bacanya? Dibaca ha. Musfiratun, gimana bacanya? Musfirah. Dohikatun, dohikah. Mustabsyiratun, mustabsyirah. Dibaca hak. Begitu juga dengan hak domir atau hak marbutoh. Bisa saja disebut hak marbutoh ini. Karena dia sama dengan tak marbutoh. Bacanya sama, dibaca hak. Akhihi, bacanya akhih. Wa ummih, wa abih, wa sahibatih, wa banih. Kalau disukunkan, ini babnya kita bab berhenti. Bab berhenti ini. Huruf tarkik kok. Tarkik. Suara ditipiskan. Al-mabathuth. Pokoknya caranya ditarik lagi kan? Cara membaca huruf tipis itu kan ditarik ditarik apa namanya? Bibirnya. Jadi al-mabathuth, ababil. Jadi L-nya itu posisinya saat bi, mulutnya ketika mulut kita bilang bi, lamnya jangan dikedepanin. Bil, habisin dulu. Jangan bil, balik ke depan tuh nanti tebal. Bil ya. Fantasi, si dengan ro harus satu. Tasir, sir gitu kan, bukan
sir, tebal. Kemudian huruf akhirnya huruf tafkhim, suara ditebalkan. Contohnya ada hurufnya dha dengan ro. Ro di sini tafkhim karena sebelum ro ada fathah. Fi lauhim mahfuz, tebal. Wanhar, jangan wanhar, tipis ini tebal. Wanharo, rohnya mulutnya balik lagi. Yang ke-13, apabila akhir kalimatnya mad tabi'i, gimana cara bacanya? Dipanjangkan 2 harokat. Wadkhuli, waduhaha, kadzabu, panjang. Jadi 2 harokat. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, itu aja. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, 2. Jangan wadkhuli jannati, Allahu Akbar. Nah, salah itu. Jadi cuma 2 rakaat saja. Alasannya apa? Karena dia mad tabi'i. Nah, ini latihan di situ ya. Latihan. Baik. Saya kasih di sini garis-garis. Nah, qaulihim tashabahat qulubuhum. Ini mimnya huruf apa nih? Sifat hurufnya apa mimnya? Mengalir apa enggak? Tidak. Mengalir kan? Nah, maka di sini jangan mimnya diapain? Pantulkan. Qaulihim umpamanya. Tashabahat qulubuhum. Salah. Mengalir aja. Tashabahat qulubuhum. Mengalir. Tapi mengalirnya jangan kelamaan. Tashabahat qulubuhum, kelamaan tuh. Jadi masuk ke guna musyaddadah jadinya. Qulubuhum. Baik. Ada ujungnya qalqalah. Lam yalid wa lam yulad. Di sini lam yalid itu qalqalah apa? Yulad qalqalah apa? Sugro. Ya. Kalau lam yalid qalqalah sugro, yulad qalqalah kubro. Bedanya apa? Kalau qalqalah sugro dibaca saat lagi jalan kitanya. Lam yalid wa lam yulad. Tapi qalqalah kubro saat berhenti. Qul huwallahu ahad. Kubro itu berhenti. Idza syamsu kuwirat. Harus ada bunyi atnya, kalau enggak salah. Kemudian fasalli li rabbika wanhar, tadi itu ya. Dia sebelumnya ro sukun, sebelumnya fathah. Berarti ro-nya tebal. Jangan wanha. Jadi wanhar itu berarti kalau ditipiskan wanhar. Ini tipis nih. Tapi balik lagi wanhar, tebal. Fantasir, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Tipis. Kemudian di sini ada kalimat akraman. Akraman gimana cara bacanya? Fayaqulu rabbi akraman. An-nya ditahan. Jangan jangan dipantulkan. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kenapa? Karena akhirnya hak dia kan, rusulih. Baik. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Hiya fathah. Kalau berhenti gimana?
Mad tabi'i dia kan huruf akhirnya pasti akan disukunkan. Saat disukunkan maka hi-nya bisa hi-nya ini panjang 2 harakat. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Bukan ma hiya, tapi ma hi. Karena tadi saat dia fathah hanya bisa satu cara, yaitu sukun. Nah, mahia ini tulisannya begini ya, hanya gede. Ya, Itu bacanya apa tebal atau biasa? yang mana? Yang mahi, apa mahia atau mahia? Ini kalau ditulisnya mahia, Iya. tapi kalau dibaca, kalau berhenti di sini nih, mahi. Ya, mahi itu cukup. Mahi, gitu. Mahi. Si mahi itu, mahi itu artinya cukup. Jadi hi-nya nggak tebal ya. Tebal gimana? Jadi hi gitu. Mahi, enggak. Kayak suara di dada. Dia huruf tipis kan, mahi biasanya. Enggak mahi. Tapi tulisannya begini enggak, ya gitu dia. Gini tulisan kayak gini. Tetap di tulisannya. Coba bacanya itu dia jadi mad tabi'i kan, mahi. Jangan mahi aja. Kalau mahi ya salah. Ini mahi. Begitu juga di hu tuh. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Punya 2 harakat situ. Asalnya huwa, jadi illahu. Ya. Kemudian pinggirnya Allahus somad. De itu harus ada qalqalah. Kalau tidak salah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salah baca gitu. Harus dipantulkan. Kemudian ada kalimat fi ayyi suratin ma syaa rakka bak. Perhatikan, saya pernah ngedengar bunyi hamas huruf kaf itu kayak huruf X. Bukan. Ya, rokkabaks gitu. Dia kayak X. Bukan. Rokkabak. Ya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak gitu. Pokoknya jangan diem nggak ada ujungnya aja gitu. Rakkabak salah. Sama dengan ini juga masuk tuh saat takbiran ya. Takbiran. Walillahil ham. Berarti di M. Kok bisa berarti di M? Kan itu walillahil hamdu. Dal di situ disukunkan. Berarti apa? Dikolkolahkan. Walillahil hamd. Gitu harusnya. Tapi banyak yang pegang mic itu walillahil ham. Aman aja semuanya. Malah berhentinya itu di ujung ayat, di ujung kata atau di ujung huruf. Jadi walillahil hamd gitu. Tapi kalau di sini mungkin udah gitu ya, ada kol-kolannya ya, yang takbiran. Tempat juga yang ham-ham aja gitu. Iya. Nah, nanti kalau kita takbiran tahun depan jangan ada ham doang, amd. Senior. Hah? Senior. Kenapa? Senior. Iya. Kalau saya sengaja saya bunyikan kalau takbiran di sana. Tapi tetap aja bapak-bapak yang lain ham-ham aja itu. Enggak nge. Maksud saya itu saya keraskan de-nya itu biar mereka ngikutin. Bismillah. Baik. Nah tadi, kalimat mingka dengan anta nih. Kalau berhenti gimana tadi? Angnya ditahan dulu kan? Tadi ikhfa. Mink. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Gitu.
Innaka. Tapi kalau di sini mah nggak mungkin berhenti sih sebenarnya ya. Cuma kita ingin mempraktekkan saja. Kalau ada kalimat seperti ini, kita berhenti di kalimat anta, maka bunyinya innaka ant. Ada ini. Jangan innaka anta, nggak ada kayak gitu. Ant. Cuma dia satu cara. Tapi ini kalimat anta, kalau percakapan mah anta dibaca kan? Anta dari mana? Kalau di Malaysia anta. Kalau di sini ente. Ente dari mana gitu kalau di sini? Hah? Iya Betawi. Tapi ente. Ada inta juga ada. Kalau di Arab mah ada anta, ada inta. Ya. Baik, ada kalimat lihat berhenti di ya tuh ya. Jadi prinsip kita berhenti itu di akhir huruf. Dan di sini fa in uhsirtum famastaysara minal, jangan hade ya, tapi berhenti di ya. Tapi juga jangan dikasrohin hadi, tapi hadi. Ai bukan i hadi. Jadi berarti di ya. Ya, cuma kedengarannya kan kayak hadi ya. Famastaysara minal hadi. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwu. Kalau ya itu mulutnya kan datarnya hadi. Tapi kalau wau monyong, afu. Jangan qulil 'af. Itu doang salah. Qulil 'afu. Di sini kan fatah jadi afu juga. Hah? Di sini fatah jadi afu juga. Kan wawunya disukunin sama kita. Jadi kita sedang membaca dua sukun nih. Fa sukun dengan wawu sukun. Kan di sini babnya bab berhenti. Kita kan sedang ngomongin berhenti nih. Bukan sedang membaca apa adanya. Baik, kemudian berikutnya udah kalimat pingke udah ya. Al-ins ini al-ins asnya dialirkan tadi ya. Qadi ya ma'syarul jinni qad istaktartum minal ins asnya enggak ada. Kemudian di sini Quraisy li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Fa-nya harus ngalir, ngalir. Falyabudu rabb hadzal bait. Ada bunyinya tuh. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Fa-nya harus ngalir. Khawf. Gitu. Untuk menghindari khawf, kemudian berhenti. Nah, ini ada labista. Ini sa huruf ini mengalir nih. Sa ini mengalir. Berarti kita membaca dua sukun. Qala kam labist. Dari sa masuk ke ta. Kemudian taknya bunyi t, digituin. Ya. Ini yang bawah dengan yang halaman 88 nyambung ini ya sebenarnya. Masaluma yunfiquna fi hadhil hayati, begitu maksudnya. Nah, kemudian lihat sebelumnya yang pinggirin dulu, idza jaa nasrullahi wal fath. Di sini ada ta ketemu dengan ha. Maka berhenti di ha. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Kemudian ada fa'ahlakathu nih. Kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum. Terus fa'ahlakathu. Gimana cara bacanya? Fa'ahlakat gitu. Fa'ahlakat. Kalau ini ada kalimat sabat. Kalau sabat berarti qalqalahin dulu. Kama la'anna ashabas sabt. Ashabas sabt. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Suht. Iya, dengan suh gitu doang, tapi suht. Ya. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Sinnya jalan, mis. Kemudian ketemu dengan kaf. Ya. Khitamuhu misk. Gitu. Kemudian kalimat zikr. Wa yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Berarti di ra dzikr. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Harus bunyi di jangan bik saja. Baik. Kemudian berikutnya ini praktek mad iwad ya. Innalil muttaqina mafaza. Hati-hati di sini saat kita bilang mafaza mad iwad, jangan menekan hamzah. Jangan innalil muttaqina mafaza. Za itu menekan hamzah tuh. Biarkan aja dia mengalir. Innalil muttaqina mafaza. Za jangan za kan, hati-hati itu. Sama dengan qalqalah juga, sangat baca qalqalah, hati-hati jangan di ujung menekan hamzah. Qad ya, tapi qad gitu ya, qad jangan qad. Qul huwallahu ahad. Jangan qul huwallahu ahad. De. Jadi de-nya itu dia tidak runcing gitu ya. De untuk hamzah. Wa a'naba wa kawa'iba atraba. Jadi ba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Jadi banyak itu jangan ba, itu yang titiknya di situ. Saya dulu pernah ngajarin ada orang bagus tilawahnya, masya Allah beliau dari Bandung. Tapi saat membaca yang seperti ini beliau masih agak kesulitan. Innalil muttaqina mafaza gitu dah. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Ujungnya kayak ada hamzahnya. Dibetulin agak kesulitan ya karena kebiasaan mungkin ya. Nah, ini minimal ilmu nyampe dulu, nanti untuk prakteknya tinggal dipraktekkan pelan-pelan dirubah. Jadi intinya jangan berhenti di hamzah, mafaza, dan seterusnya. Baik, waktunya sudah malam banget ini ya. Misalnya kita lanjutkan lagi nanti, dikit lagi sebenarnya. Waktunya sudah habis. Insya Allah pekan depan, mudah-mudahan masih ada waktu dan masih ada usia kita ya. Bisa kita lanjutkan lagi insya Allah. Yang seperti ini, kalau nggak dipelajari, kita bisa salah-salah kan? Seperti ini. Nanti ada juga kalimat
mungkin saya masukin nanti kayak ad-di'bu. Gimana cara berhenti di ad-di'bu? Ya kan? Dhi'b. Banyak orang dhi'b. 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 Gitu. Ini banyak kata seperti ini. Insyaallah. Baik, kita cukupkan dengan baca doa khatam majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.